Oke, halo anak-anak. Jadi pada kesempatan ini, Mister yang akan membawakan materi pada pembelajaran ini tentang pengaturan format teks dalam Microsoft Word. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, dalam Microsoft Word untuk mengatur format teks, kita masuk ke yang namanya menu Home. Nah, di sini di menu Home ini kita akan menyoroti yang subjudul yang dalam font ini. Nah, dalam font ini kan banyak ya. Ini adalah submenu yang bisa digunakan untuk mengubah-ubah atau memformat yang namanya teks dalam Microsoft Word. Nah, untuk penggunanya sendiri langsung aja kita mulai dari untuk mengubah yang namanya font dalam suatu dokumen. Nah, untuk mengubah font dalam suatu dokumen kita biasanya menggunakan yang namanya submenu font, atau secara shortcutnya menggunakan secara Shift tambah V. Langsung aja kita contohkan ya di judul. Kita ingin mengubah gaya dari tulisan judul ini menjadi yang berbeda. Nah, dari awal kan ini kan yang pertama kan di sini adalah impact ya. Kita ubah menjadi misalnya Ahrone, atau kurang lebih yang lainnya pakai agensi FB. Nah, hasilnya demikian. Lalu untuk pengaturan font atau ukurannya sendiri kita menggunakan font size. Nah, ini ada juga shortcutnya, itu Ctrl tambah Shift tambah P. Nah, kita tinggal mengklik lalu memilih ukuran yang sesuai dengan keinginan kita, misalnya 28. Atau bisa juga secara langsung ya, kita menginginkan ukuran font tersebut yaitu ukuran 26. Langsung aja klik kolomnya lalu langsung ketik 26 lalu enter. Hasilnya demikian. Atau ada cara lain juga untuk memperbesar atau memperkecil ukuran fontnya, itu menggunakan increase font size dan decrease font size. Nah, untuk memperbesar fontnya tersebut kita menggunakan increase font size, dan untuk memperkecil menggunakan decrease font size. Lalu ada yang namanya submenu change case. Nah, fungsi dari ini untuk mengubah struktur dari suatu kalimat, kata atau paragraf ya. Misalnya dalam ini ya, judul ini kita ingin mengubah strukturnya itu huruf kapital di depan setiap kata dan yang lainnya huruf kecil, maka gunakan capital H word. Nah, tapi biasanya kan kalau di judul itu biasanya huruf secara umum mungkin menggunakan huruf kapital semua, maka gunakan saja uppercase. Ada juga pilihan yang lainnya, yaitu huruf kecil semua, itu lowercase, atau huruf kapital hanya di awal kalimat, yaitu menggunakan sentence case. Dan ini masih banyak lagi, mungkin kalian pelajari aja di rumah karena masih banyak macam-macamnya. Lalu ini adalah clear all formatting, gunanya untuk menghapus format dalam suatu teks. Nah, misalnya di paragraf terakhir ini kan ada sudah tercampur bermacam format teks ya, seperti warna ya, dan juga ada sini udah terkena underline. Nah, cara menghapusnya bagaimana? Kita blok atau sort dulu semua teks yang ingin kita hapus format teksnya, lalu gunakan clear all formatting. Hasilnya semua format dalam teks tersebut hilang. Lalu ada bold. Nah, fungsi dari bold ini untuk menggaris tebalkan teks yang kita pilih. Misalnya kita ingin bold ini, gunakan bold, atau bisa juga menggunakan shortcut Ctrl B. Oke, selanjutnya untuk italic. Guna italic ini untuk membuat garis miring. Misalnya kita ingin menggaris miringkan kata Microsoft Word, tinggal klik italic atau Ctrl tambah I, hasilnya demikian. Lalu berikutnya untuk memberikan garis bawah. Nah, contohnya kita ingin menggaris bawahi kalimat sama aja ya, menggaris bawahi kalimat atau kata Microsoft Word. Nah, hasilnya demikian. Tapi untuk underline sendiri ini masih banyak macam-macamnya ya. Bisa kita lihat di sini.
ada yang titik-titik, ada yang garis putus-putus dan lain sebagainya, tergantung kita ingin memilih yang mana. Lalu berikutnya ada strike through. Nah, gunanya ini untuk mencoret teks yang kita soroti. Misalnya Mister ingin mencoret satu paragraf ini, maka gunakan strike through. Nah, hasilnya demikian. Lalu ini fungsinya apa? Ini adalah subscript yang fungsinya untuk memperkecil suatu teks. Misalnya dalam menulis unsur-unsur kimia. Mungkin kalian sudah belajar yang namanya kimia, unsur-unsur kimia seperti H2O yaitu air. Nah, untuk membuat H2O kan kalau kita klik secara biasa maka seperti ini kan, H2O. Nah, biasanya kalau secara secara lebih baiknya itu angka 2-nya ini harusnya kecil. Nah, gunakan saja yang namanya subscript. Nah, hasilnya demikian. Lalu fungsi dari ini apa? Ini adalah superscript. Nah, gunanya ini untuk memperkecil suatu angka atau huruf dan membuatnya itu berada di atas. Contohnya kan dalam matematika ya, kita belajar mungkin eksponen. Nah, misalnya x kuadrat itu x kuadrat. Bagaimana membuat x kuadrat? Nah, coba kita sort dulu angka 2-nya, lalu gunakan superscript. Hasilnya demikian. Lalu ini adalah text effect atau tipografi. Gunanya untuk memberikan efek terhadap teks atau tipografi terhadap teks. Misalnya dalam judul ya, kita ingin mengubah tipografi atau efeknya. Nah, gunakan saja ini dan kita tinggal pilih efek yang mana yang ingin kita coba. Misalnya Mister gunakan ini. Nah, hasilnya akan demikian. Namun juga masih banyak pilihan lagi dan pengaturan lain. Tinggal kalian ingin berkreasi seperti apa, bisa tinggal mengkreasikannya menggunakan tools dan submenu yang ada di sini. Lalu berikutnya ini adalah text highlight color. Gunanya untuk memberikan warna terhadap teks yang ingin kita sorot. Misalnya kita ingin menyoroti kata ini atau kalimat ini. Nah, tinggal klik ini. Namun juga kita bisa mengubah warna yang lain. Tinggal tarik garis ini, lalu pilih warna yang kita gunakan. Misalnya warna hijau. Kita sort dulu ya. Kita sorot dulu teks yang ingin kita apakan, terus pilih warnanya warna hijau. Hasilnya demikian. Lalu ini gunanya apa? Ini adalah font color. Jadi pilih teks dulu yang ingin kita ubah warnanya. Misalnya kita ingin mengubah warna teks satu paragraf ini menjadi warna biru, maka gunakan font color. Misalnya warna biru, kita pilih warna biru dan hasilnya demikian. Nah, untuk yang lainnya, yang 4 sub menu ini mungkin tidak usah kita pelajari karena ini masih baru di Microsoft Word, dan mungkin beberapa dari kalian juga belum menemukan submenu ini di Microsoft Word kalian. Jadi kita hanya belajar sampai situ saja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan untuk kegiatan sinkronusnya nanti kalian mampu menjawab pertanyaan yang Mister berikan dan juga mampu mengerjakan formatting teks yang akan Mister berikan juga. Jadi demikianlah, terima kasih dan sampai jumpa.